Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang bertobat dan yang berobat, apakah kebahagiaan itu hanya dimiliki orang yang tua? Apakah kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh kakek-kakek? Ataukah dimiliki hanya nenek-nenek? Ataukah kebahagiaan itu hanya dimiliki orang kaya? Apabila kebahagiaan dimiliki hanya oleh orang kaya, artinya orang miskin tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Apabila kebahagiaan ini oleh kakek-kakek, artinya nenek-nenek tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Apabila kebahagiaan itu dimiliki hanya orang tua, artinya yang masih remaja tidak akan merasakan kebahagiaan. Jadi di mana letaknya kebahagiaan? Camkan baik-baik, perhatikan anak-anak semua. Di mana sesungguhnya letak kebahagiaan? Kebahagiaan itu akan dimiliki oleh semua orang. Orang yang seperti apa, manusia yang seperti apa yang akan merasakan kebahagiaan. Sekali lagi, apabila kebahagiaan hanya dimiliki orang tua, tentu yang masih remaja tidak akan bahagia. Padahal kebahagiaan itu semua akan pernah memiliki. Tinggal merasakan, menerima atau tidak. Karena banyak orang-orang yang kufur dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Rasanya hidup ini kunaon abdi teh hirup dengan ripuh bae. Kenapa sayangan ripuh dan ripuh terus hidup? Nah, itu orang-orang yang tidak syukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa kebahagiaan dimiliki oleh semuanya? Bagi siapa dan orang yang seperti apa yang merasakan kebahagiaan itu? Orang yang menerima apa adanya. Jawabnya hanya itu. Orang-orang yang menerima kepada apa-apa yang diberikan oleh Allah. Karena pasti yang kaya itu bahagia. Tapi tidak semua selamanya yang kaya itu bahagia. Merasakan kebahagiaan orang Jakarta di sana, yang di Jakarta. Ternyata gedungnya mewah, sigro, mobilnya mewah. Dia tidak puas dengan merasakan kebahagiaan dengan gedung mewah. Ternyata masih banyak yang bikin pila-pilanya nyempil. Bikin pila ke pegunungan. Artinya apa? Ingin merasakan bahagia, kedamaian di pegunungan. Ada orang yang istrinya tidak cukup satu, seperti yang bicara. Ya Allah. Bahagia dengan satu, bisa bahagia. Masih kurang, bisa bertambah menjadi dua. Tapi ada yang masih kurang syukur. Sudah dua, sudah tiga, sudah empat. Masih cari lagi perempuan eceran. Itu orang yang tidak syukur. Padahal belum tentu istri dua, istri tiga, istri empat bahagia. Kenapa? Kenapa belum menerima apa-apa yang diberikan oleh Allah? Itu camkan baik-baik. Kalau bahagia itu hanya milik orang yang kaya, berarti orang miskin tidak pernah bahagia. Padahal suatu saat yang miskin pun akan merasakan bahagia dan akan merasakan menderita. Yang kaya pun sama. Tinggal menerima apa-apa yang diberikan oleh Allah, baru semuanya akan merasakan kebahagiaan hidup. Orang yang tidak akan merasakan kebahagiaan hidup itu yang capek hanya mengikuti keinginannya. Orang yang mengikuti keinginannya tidak akan pernah bahagia. Yang bahagia siapa? Orang yang menyelamatkan diri, menyesuaikan diri apapun yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan, baru akan bahagia. Sekali lagi, orang yang tidak merasakan kebahagiaan itu orang yang mengikuti hawa nafsunya.
Orang yang akan merasakan bahagia itu yang menyesuaikan dengan kebutuhannya, baru akan merasakan kebahagiaan. Nah, dari sini kalian setelah dibina yang 4 bulan, yang 7 bulan, yang 1 tahun, di sini ada yang lebih dari itu. Manakala kesederhanaan yang diberikan, yang dibimbing oleh Abi, dibimbing semuanya apa yang disampaikan. Sedekah Nabi bimbing, semua saya bimbing. Kalau kalian biasa makan mewah-mewah di sana, di sini mah makan seadanya. Tapi catat oleh kalian baik-baik. Kalaupun makan seadanya di sini, pasti insya Allah akan merasakan lebih nikmat kalian di sini. Insya Allah makan-makan yang diberikan insya Allah akan disertai dengan keberkahan. Mungkin saja si Mas itu yang dari Bandung, orang kaya ya, tidak biasa makan hanya dengan sayur terong. Di sini kasih terong. Nggak biasa kali. Ya, makan hanya dengan tempe saja. Di sini hanya dengan makan dengan tempe. Tapi insya Allah rasa nikmatnya seolah-olah kalaupun makan terong, insya Allah seperti empal daging sapi. Itu. Jadi syukur itu, baru akan merasakan kebahagiaan. Yang terakhir, kebahagiaan ikan itu kehidupannya di dalam air. Dia akan merasakan bahagia ikan, bebas hidupnya karena di dalam air. Bahagianya burung berterbangan di tempat-tempat yang luas di udara. Di mana kebahagiaan manusia? Kebahagiaan manusia pun ketika dalam mengamalkan agama secara sempurna, baru akan merasakan kebahagiaan. Mengamalkan agama secara sempurna, itulah tempat manusia baru akan merasakan kebahagiaan. Tidurnya ibadah, makannya ibadah, ke WC-nya ibadah, kerjanya ibadah, bersosial pun ibadah, baru akan merasakan nyaman. Sampai bertanya tiap hari itu, apa yang telah aku perbuat untuk kepentingan umat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.